Halo teman-teman, ternyata Wah. kita udah live ini, Pak. Luar Oke. biasa. Apa kabar teman-teman? Sehat semua? Yes, walaupun di tengah kondisi yang mungkin tidak bisa kita berkumpul-kumpul bareng ya, Pak Iya, ya. ini ada kacanya sehat. ini. Oh iya, nggak kelihatan aja di sana. Nggak kelihatan aja. Ya, semoga teman-teman sehat. Nah, kali ini saya bersama Pak Valensiadi. Kami akan membahas tentang satu hal yang mungkin sekarang sedang ngetren ini, Pak. Apa ini? Masker. Masker dan sanitizer, Pak. Ya. Ya, kita akan membahas mengenai bagaimana kita akan membangun sebuah jaringan untuk WFH atau Nah, work karena from tiba-tiba yang biasanya kita kerja di rumah, di kantor, home. Ya, sekarang harus kerja di rumah. Nah, ini membuat perbedaan yang cukup signifikan gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin kita nggak siap. Yang paling krusial adalah mungkin di rumah kita nggak punya Akses internet. koneksi internet. Wah. Nah, itu yang bikin. Nah, kemudian nanti juga kita akan ngasih tips bagaimana caranya. Misalnya mungkin teman-teman juga harus akses mungkin resource yang ada di Kantor. kantor. Karena mungkin banyak dokumen yang adanya di server kantor, tapi kita nggak bisa ngakses Ya, karena kalau dari mungkin, rumah. ya karena mungkin dia di jaringan lokal gitu ya, Pak ya. Ya. Jaringan lokal. Jadi bagaimana caranya nanti bisa akses ke sana. Nah, nanti pokoknya simak live ini selama 60 menit ke depan. Nanti kita akan bareng-bareng dengan teman-teman semua. Jangan lupa kalau ada pertanyaan nanti silahkan langsung chatting ya di Live YouTube. chatnya ya? Live chatnya ya, langsung ke sana. Nanti kita akan bahas satu persatu pertanyaan dari teman-teman semua. Ya. Tuh. Nah, ini kita pertama bahas yang dari sisi mana dulu ini, Pak? Langsung Akses aja kali ya. Akses Karena kan dulu kalau ya? nggak ada aksesnya nggak bisa apa-apa juga. Oh iya, benar. Jadi kita bahas dulu dari sisi Akses internetnya. usernya atau Usernya. dari karyawan yang ada di rumah. Nah, kira-kira apa, Pak, tipsnya ini, Pak, yang paling ini, Pak? Tipsnya gini, jadi biasanya kita mungkin menggampangkan. Jadi kita nggak punya internet di rumah, adanya hanya handphone, Handphone. seluler. Tapi sebenarnya bisa juga, Pak, kita misalnya kayak tethering. Betul. Ya kan? Lebih enak Jadi misalnya. handphone-handphone yang generasi mungkin 5 tahun terakhir itu rata-rata 5 sudah bisa tahun tethering terakhir ya? ya. Bisa tethering WiFi, bisa tethering pakai USB. Tinggal kita Betul. pilih aja. Nah, jadi satu soal aksesnya. Tapi problem dengan seluler itu kan masalah berikutnya adalah kuota. Iya, betul. Ya, kuota. Kenapa? Karena di handphone itu didesain hanya untuk keperluan handphone. Mungkin Ya. bukan untuk yang akses yang terlalu besar, Betul. sosmed gitu paling ya. Begitu laptop kita nyantol ke sana, nanti kena Windows Update. Oh iya. Nah, kena yang Yang- gede-gede kayak gitu. Yang kadang-kadang jalannya di background, jadi kita nggak tahu. Betul. Download tiba-tiba nggak bisa internetan, ternyata kuotanya udah langsung Nggak cukup. habis, ya, Nah, jadi terkuras. mungkin solusinya adalah ya memang harus berlangganan internet yang tanpa kuota. unlimited ya, Ya, istilahnya, unlimited. ya. Ya, unlimited. Dan sekarang harusnya sudah cukup mudah. Tapi memang kalau dari teman-teman penyedia jaringan, problemnya sekarang adalah antri instalasi. Betul. Karena begitu diminta untuk WFH, tentu saja permintaan pemasangan baru pasti meningkat. Iya, betul. Meningkat. Jadi memang paling mudah kita ya cari provider yang memang sudah masuk ke daerah kita gitu ya. Atau lihat tetangga-tetangga sebelah. Oh iya. Kadang-kadang ada yang jualan Voucher. voucher, Iya, voucher. internet. Voucher Nah, mungkin internet. itu juga sangat aman ya daripada pakai seluler. Pakai seluler. Nah, Ya. kemudian berikutnya adalah biasanya turun dari fiber optik satu titik, kemudian harus nyebar pakai wireless di Tuh, rumah. jadi harus ada wifi-nya karena mungkin yang connect nggak cuma satu. Betul. Nah, jadi mungkin kalau mau aman pakai kabel juga ya. Jadi dari modem FTTH-nya itu ke laptop pakai kabel Ethernet. Langsung pakai LAN-nya ya. Kadang-kadang bisa. kalau wifi mungkin interferensi segala macam, sehingga menjadi koneksinya tidak terlalu bagus. stabil ya. Tapi memang biasanya kalau untuk dari provider biasanya teknisinya pasti setnya ini wifi, Pak. Ada wifi, ada kabel LAN-nya, sebenarnya. iya. Ya, jadi semua modem-modem FTTH itu sebetulnya ada fasilitas Ethernetnya. Ada. Itu biasanya yang kadang-kadang kita ada. nggak sadar. Nah, iya betul. Ya. Jadi pokoknya asal pasang bisa wifi ya udah, kadang langsung dipakai, koneksinya ternyata nggak terlalu stabil. Betul. Jadi coba Ethernetnya kalau wifi-nya kurang stabil atau terlalu jauh, ketutupan tembok, Ya. ya pakai Ethernet dulu. Nggak
nggak apa-apa, pintunya dibuka sedikit. Ya, yang jelas juga lebih aman. Siapa tahu nanti juga tetangga tahu passwordnya, terus nyangkut di kita. Waduh. Yang bayar kita, yang nikmatin tetangga koneksinya. Itu ya. Nah, memang ada banyak pilihan karena untuk saat ini ada banyak provider yang menawarkan bisa pakai wireless, bisa pakai fiber optik. Ya, pilihannya itu. Jadi memang kita bisa pilih dua itu. Nah, tapi problemnya kadang-kadang di daerah kita itu juga belum masuk nih provider-provider itu, Pak. Waduh. Ya kan? Jadi fiber, jangankan fiber, wireless aja mungkin susah. Providernya survei udah nggak bisa ini Mas, ketutupan gunung gitu. Jadi gini, ada beberapa perangkat yang memang menggunakan seluler juga gitu maksudnya. Jadi mungkin kalau di handphone sinyalnya tidak terlalu bagus. Bukannya sama sekali nggak ada loh. Mungkin satu bar ya, satu bar yang mungkin kalau buat connect juga susah. Iya, susah. Nah, karena itu mungkin yang perlu dimiliki atau dicari perangkat-perangkat seperti yang bisa nangkap LTE. Semacam mungkin kayak modem gitu ya, Pak. Ya, kayak modem, tetapi ini router bentuknya. Oke. Karena modem itu kan antenanya juga nggak terlalu besar. Mikrotik punya sebetulnya perangkat-perangkat itu. Contohnya ada SXT LTE, ya. LHG LTE, WAP LTE juga ada. Atau yang buat mobil itu LTAP. LTAP itu juga ada LTE-nya. LTAP ada yang LTAP biasa, ada yang mini, tergantung nanti tinggal mau model yang kecil, simple, atau mungkin yang 3 slot pakai LTAP. Betul. Jadi ada beberapa perangkat di Mikrotik untuk kita bilangnya memperkuat gitu ya. Jadi yang tadinya cuma 1 bar, karena pakai perangkat itu sinyal yang diterima bisa lebih baik. Karena kalau misalnya kita maksa tethering dengan hanya 1 bar tadi, pasti di laptop juga akan lemot. Betul. Akan lemot. Jadi dikuatkan dengan si modem tadi, atau mungkin lebih tepatnya kayak 4G router ya, LTE router ya. 4G router ya, betul. Dan router. Kita sebenarnya punya barang juga. Wah, ini. Langsung ya. Langsung keluarin senjatanya buat WFH ini. Untuk WFH, kenapa barang ini menarik? SIM card-nya ada 2 slot SIM card. 2 slot SIM card, kemudian ada WiFi-nya juga. Ada Ethernet-nya juga, ada cukup banyak Ethernet-nya. Ya, sehingga mau kabel bisa, mau WiFi bisa, dan antenanya bisa ditaruh di luar di atas. Nah, karena di sini modelnya pakai konektor. Jadi kita tinggal pakai semacam kayak jumper kali ya. Jumper tergantung seberapa panjang nanti teman-teman butuh. Kalau ini ada juga sebenarnya bawaannya ya. Bawaannya mungkin sekitar 2-3 dB gitu kan. Iya, 2-3 dB antenanya gitu. Nah, ini produk apa ini, Pak? Ini Teltonika. Teltonika di citraweb.com ada. Jadi teman-teman langsung aja kunjungi di citraweb.com. Jadi nanti kalau misalnya langsung penasaran nih pengen coba ini, atau memang kebetulan teman-teman sekarang lagi mungkin masih WFH dan kebetulan koneksinya kurang stabil, atau pengen memang nggak ada provider di rumahnya, nah nanti kita bisa coba salah satunya dengan 4G router Teltonika ini. Jadi silahkan langsung kunjungi ke citraweb.com. Jangan lupa juga Citraweb itu juga nanti ada banyak promonya ini, Pak. Waduh, banyak promonya untuk WFH ini ya. Untuk WFH ini, khusus untuk WFH ini. Jadi ada promo free ongkir di Pulau Jawa, juga ada promo mingguan. Oke. Jadi pertama apa tadi? Free ongkir ya? Free ongkir untuk seluruh Jawa. Seluruh Pulau Jawa. Jadi harga yang tertera tinggal bayar itu, ongkirnya gratis. Gratis. Jadi ini juga membantu. Jadi teman-teman nggak perlu lagi harus mikir ongkirnya berapa. Pokoknya fokus aja ke solusi bagaimana kita bisa koneksi internet dari rumah. Ya, dan mungkin ada pertanyaan, kenapa kok free ongkir? Karena kantor kita di Jakarta kan sementara ini PSBB ya. Sehingga kita tidak buka kantor di Jakarta. Teman-teman di Jakarta yang tadinya biasanya ke kantor ngambil barang tidak bayar ongkir, kalau harus dikirim kan bayar ongkir. Karena itu kita bebaskan ongkir seluruh Jawa. Yes, gitu. Jadi memang untuk saat ini yang beroperasi hanya kantor yang di Jogja saja. Betul. Gitu ya. Oke, nah ini solusinya. Ya, alternatif solusinya. Satu lagi sebetulnya yang mungkin solusi juga tapi tidak terlalu murah adalah VSAT. Waduh. Nggak murah, konfignya juga mungkin membutuhkan effort yang lebih, Pak. Betul, tapi memang untuk di daerah-daerah yang betul-betul
tidak ada seluler, Nah, itu, tidak betul, ada betul, fiber, betul. tidak ada wireless. VSAT itu adalah solusi terakhir. Solusi terakhir. Ya, jadi ada beberapa teman-teman penyedia VSAT, cari aja nanti VSAT, ada yang speednya udah lumayan sekarang. Sampai 10 Mbps ya, sampai 10 Mbps. Jadi mungkin juga teman-teman kalau misalnya memang sama sekali nggak ada sinyal LTE, ya pilihannya adalah VSAT. Gitu. Dan sekarang juga teknologinya berkembang. VSAT sekarang parabolanya juga nggak yang terlalu besar gitu ya. Sudah agak kecil parabolanya. Kecil, Ya? paling 1 meter kali ya, Ya. diameternya. Nah, itu adalah apa ya, semacam alternatif solusi buat teman-teman kalau misalnya memang diminta untuk WFH ya. Jadi memang bagaimana kita bisa koneksi internet, karena mungkin kita butuh misalnya akses email, Iya. akses mungkin laporan kerjaan dan segala macam, atau yang paling sering adalah kita harus meeting online. Meeting Online, ya, video conference Pak. Ya, sekarang lagi ngetren. Ya, itu. Jadi bagaimana caranya kita dapat koneksi internet yang cukup stabil di rumah. Yang tadinya uang transport sekarang jadi uang beli Kuota. kuota. Kuota, ya. Memang ada tunjangan kuota, teman-teman ya. Nah, kemudian mungkin ada juga Pak, kadang-kadang memang kebutuhannya itu bukan hanya email, bukan hanya untuk video conference, meeting online, tapi juga mungkin butuh akses apa ya, mungkin ada server atau apa di jaringan lokal di kantor. Nah, itu nanti kita bisa membuat semacam VPN. Oke. Nah, mungkin itu ya Pak ya. Nah, mungkin nanti kita akan bahas VPN itu kebutuhannya apa aja, kemudian mungkin mana yang teman-teman atau mungkin jenis-jenis VPN yang sering dipakai dan mana yang paling bagus gitu Pak. Oke. Jadi memang VPN ini kita pakai untuk mengakses jaringan tertentu ya. Jadi kita di rumah, kemudian kok ada server apa ya, file sharing ya, atau ada biasanya aplikasi file. tertentu yang ada di kantor, itu yang harus kita akses dari rumah. Dari rumah. By default nggak bisa karena kan secure network kantor. Harusnya kayak NAS itu kan tidak di open buat publik. Betul. Tapi sekarang kita di rumah dan kita harus mengakses itu. Mau nggak mau berarti itu harus bisa diakses dari luar, dari manapun. Betul. Dari internet lah istilahnya. Ya, jadi begitu kita connect internet, bagaimana caranya kita bisa mengakses network di kantor. Network di Ya. kantor. Nah, makanya kemudian salah satu caranya adalah kita bisa membuat VPN. Nah, kebutuhan untuk VPN tentu saja nanti kita harus persiapan di sisi kantornya dulu, gitu ya Oke. Pak ya. Jadi VPN itu tidak semata-mata langsung jalan, greng gitu ya. Tidak. Jadi jangan dibayangkan VPN yang buat mengakses itu loh. Itu beda. Jadi Beda. yang kita bicarakan ini adalah site to site VPN dan mungkin remote client kali ya. Betul. Atau mobile client ya. Iya. Bukan yang semacam VPN yang biasa teman-teman pakai untuk buka situs yang situs yang diblokir. Situs hiburan dan olahraga. Iya. Ya, itu. Jadi kita berbicaranya adalah site to site VPN dan juga mungkin ada remote client VPN yang nanti gunanya adalah untuk bisa akses jaringan lokal yang ada di kantor. Nah, persiapannya apa aja nih Pak? Oke, jadi kalau untuk di sisi kantor, syarat kantornya dulu. mutlak adalah satu harus punya IP public. Oh iya, karena tanpa IP public nggak bisa diakses dari luar, dari internet. Nah, Gitu. kemudian IP public ini ada dua macam. IP publicnya tetap sama dinamis. Ya. Nah, untuk yang tetap sih harusnya nggak ada masalah, tinggal kita tembak IP publiknya itu aja. Tinggal target aja ya. Ya. Nah, kemudian yang dinamis, ya, yang dinamis itu mungkin kita harus aktifkan dynamic DNS. Di DNS ya. Sebenarnya kalau di DNS sebenarnya MikroTik juga Sudah ada built-in dynamic DNS ya. fiturnya, namanya adalah IP Cloud. Ya. Jadi sebenarnya yang penting adalah teman-teman punya IP public, entah itu statik atau dinamik. Karena kalau sekarang yang statik juga lumayan kali Pak ya. Statik sudah jarang. Oh, sudah jarang ya. Kecuali langganannya dedicated, Udah. mungkin baru akan dapat IP yang alokasi statik. ya statik ya. Jadi yang paling penting adalah yang perlu ditekankan di sini adalah kalau teman-teman itu bisa internet, itu belum tentu sebenarnya teman-teman itu dapat IP-nya public. Harus pastikan bahwa ada IP public. Ya, itu mutlak ya. Ya. Mutlak, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Betul. Oke. Kemudian juga di kantor harus menyiapkan yang namanya server untuk VPN. VPN-nya. Dan ini jangan dibayangkan bahwa servernya harus server Yang besar. create PC, enggak. Ya. Semua router MikroTik bisa dipakai untuk
VPN server ya. Termasuk yang wirelessnya juga bisa kan? Karena memang base-nya Mikrotik itu sebenarnya router. Iya, software-nya sama semua. Cuman yang perlu diperhatikan mungkin adalah dari segi hardware-nya. Kira-kira nanti skalanya seberapa besar. Kemudian tentu saja kita nggak bisa pakai router dengan mungkin skala untuk home network, hub mini misalnya. Teman-teman pakai untuk kantor yang mungkin karyawannya memang sudah skala jaringannya sudah besar. Nah itu balik lagi ke live saya yang kemarin, yaitu nanti CPU-nya paling nggak bisa naik 100%. Karena memang processing-nya mungkin nggak kuat gitu ya. Nah terus kalau udah ada servernya, apalagi nih Pak kira-kira? Ini langsung ada yang nanya nih Mas. Oh, mana nih Pak? Apakah IP public bisa ditambah? Bisa minta ke ISP-nya, minta ke providernya. Ya. Apakah dikasih atau enggak? Nah, kita nggak bisa jawab. Nego sendiri lah gitu. Iya. Tapi sendiri. Bisa ditambah secara teori, secara teknis bisa. Ya, jadi di rumah mau pakai /28, 29, 24 ya bisa aja. Bisa. Tergantung alokasi dari si providernya. Betul. Ya. Itu tadi sudah soal servernya ya. Servernya yang di sisi kantor. Kalau ada ini nggak Mas juga? Harus lisensi level berapa gitu? Kalau itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan. Iya. Jadi kalau di Mikrotik itu kan memang level lisensi ini istilahnya bukan membatasi fitur ya, tapi membatasi seberapa banyak dia bisa handle user, concurrent user sebenarnya. Iya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman karyawannya mungkin di bawah 200 orang mau bikin VPN ya cukup pakai level 4. Kalau misalnya mau lebih dari itu, karyawannya lebih banyak lagi ya berarti pakai level 5 dan atau seterusnya. Yang unlimited level 6. Ya. Ya, itu. Jadi memang sudah ada kapasitasnya sendiri-sendiri. Itu yang juga perlu diingat teman-teman. Ya, jadi secara lisensi tinggal dilihat di tabel itu ya. Kalau CHR Mas? Kalau CHR ini ada yang nanya juga langsung kita jawab. Kalau di CHR butuh lisensi enggak? CHR sebenarnya sudah open semua ya. Ada yang free, tapi secara kapasitas sebenarnya dia open. Jadi kalau CHR itu sebenarnya pembatasannya hanya di sisi speed, bandwidth. Ya, speed interface-nya aja. Jadi kalau untuk kapasitasnya itu mungkin bisa dibilang sama kayak level 6 kali ya. Sama kayak level 6. Jadi yang dibatasi hanya speed interface untuk di dalam CHR-nya. Jadi kalau di CHR itu sudah tidak ada batasan limit jumlah klien VPN. Klien yang terkoneksi. Yang dibatasi adalah kecepatan interface. Ya, kecepatan interface. Dan yang paling kecil level 4 itu kan sudah 1 giga. Sudah sangat cukup. Kan nggak mungkin langganan 1 giga gitu ya kalau di rumah. Ya, betul. Jadi memang sudah disediakan, tinggal nanti teman-teman mau. Cuman kalau CHR ya berarti kita harus nyiapin hardware sendiri. Untuk bisa misalnya di PC atau di mana. Nah, kalau router bot mungkin teman-teman udah bisa yang embedded, beli hardware-nya langsung bisa disetting di situ. Oke. Gitu. Ya. Ada lagi mungkin Pak yang ini? Sementara ya, nanti lagi ya kita selesaiin dulu. Nah, sebenarnya nanti juga bergantung juga dari hardware-nya. Jadi memang nanti kita juga harus melihat jenis VPN apa sebenarnya yang nanti kita akan create. Nah, kalau saya sebenarnya bukan risau jumlah user, karena jumlah user itu sebenarnya udah hampir banyak lah ya. Banyak. Kalau routernya kecil ya segitu, harusnya nggak akan lewat. Yeah. Kalau kuat beli yang gede, unlimited gitu ya. Tapi problem lain adalah soal enkripsi sebetulnya. Iya, kemampuan si hardware-nya. Jadi untuk mengamankan VPN itu kan memang ada yang namanya metode enkripsi. Dan metodenya ada macam-macam. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Nah, yang harus disadari adalah semua enkripsi ini itu menghabiskan CPU load. Betul. Ya, itu problemnya di situ sebetulnya. Jadi bukan masalah jumlah usernya. Nah, tapi ada beberapa hardware Mikrotik itu yang memang didesain untuk menghandle enkripsi. Ya, jadi memang ada satu semacam kayak chipset tersendiri ya. Ya, jadi ada namanya apa ya? Chipset untuk enkripsi ya. Ya, hardware acceleration. Ya, itu ada namanya. Memang ada satu chipset khusus yang nanti istilahnya processing enkripsinya itu dipisahkan dari proses CPU untuk proses-proses kinerja dari si routernya. Jadi ada CPU, ada chipset khusus untuk enkripsinya. Itu yang juga perlu teman-teman mungkin lebih jeli lagi ya, karena memang kan kita kebutuhan VPN itu selain bisa akses ke jaringan lokal, tentu saja kita juga pengen datanya itu aman. Ya, betul. Datanya aman, apalagi kalau misalnya memang kantor-kantor misalnya kayak perbankan dan segala macam yang kita butuh mungkin
keamanannya yang lebih tinggi lagi gitu Pak. Kira-kira seperti Nah, itu ya. apa aja Mas ini hardware-hardware-nya? Dari yang kecil dulu. Yang kecil itu ada namanya RB750 GR3 atau Hex series Yang GR3 tapi GR3 yang punya hardware untuk enkripsi. Kemudian RB800 850 GX2. GX2. Ya, itu juga sudah ada. Atau mungkin yang mau lebih yang gede lagi, ya tentu saja kayak misalnya 1100 DX4 atau mungkin yang seri-seri cloud-nya banyak itu Pak. Yang core-nya banyak. Ya, CCR series itu juga sudah ada hardware acceleration-nya. Oke, terus apa lagi nih? 1100, 3011, 4011 dan CCR series. Semua ya CCR berarti. CCR ya. Jadi memang tergantung dari teman-teman skalanya seberapa besar. Kalau memang mungkin kantornya belum ya suhu lah ya, small office, tapi kita pengen ada VPN yang aman, terus kita pakai enkripsi yang berat ya istilahnya ya. Jadi nanti kita bisa pilih misalnya kayak 7050 GR3 itu jadi processing enkripsi sama processing untuk kinerjanya itu sudah dipisah dari CPU gitu. Oke, jadi tadi itu ya pilihan-pilihannya sudah. Kalau lupa nanti tinggal di rewind aja. Di rewind. Kan rekamannya nanti ada. Ya, rekamannya nanti ada, jadi di rewind bisa. Jadi jangan dipaksakan ada router kecil, tidak ada hardware akselerasinya, kemudian user VPN-nya banyak, karena CPU load-nya pasti akan naik. Ya. Nah, ini kalau yang di kantor ini mungkin teman-teman admin jaringan mungkin ya yang lebih harus bisa menyiapkan paling enggak. Karena kadang-kadang mungkin di kantor itu tidak semuanya ngerti IT. Jadi ya untuk saat-saat seperti ini admin jaringan juga harus bekerja ekstra. Menyiapkan di sisi kantor, belum lagi nanti menyiapkan mungkin di rumah masing-masing juga karena belum terlalu paham, harus minta bantuan sama teman-teman administrator jaringannya. Ini soal IP lagi Mas juga, dari tadi nggak berhenti ada lagi. Ya. Jadi kalau kantornya IP-nya tidak publik, rumahnya IP-nya juga private, caranya gimana? Nanti kita jawab terakhir aja. Oh iya. Tips terakhir, jadi jangan berhenti nonton. Kita akan jawab terakhir. Nanti pokoknya di akhir-akhir kita akan ada tips yang sangat luar biasa. Out of the box. Ini pokoknya kejutan lah buat teman-teman lah. Oke, tadi di sisi rumahnya udah bisa internet, terus di kantor juga seharusnya sih bisa internet ya mungkin, tapi butuh satu yang selain bisa connect internet juga butuh sebagai VPN server, dan MikroTik tentu saja bisa. Jadi gateway agar nanti si LAN di kantor bisa internet, plus dia juga akan jadi VPN server. Ya, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah VPN ini kan jenisnya banyak, Pak. Ya. Tunneling untuk VPN ini kan jenisnya banyak. Nah, kira-kira apa saja dan rekomendasinya itu apa, atau kira-kira mana yang paling paling nah, ini gitu. Kita sebelum itu gini Mas. Secara topologi di rumahnya dulu. Di rumahnya dulu. Itu ada dua macam cara kita bisa menggunakan VPN kliennya. Satu adalah langsung dari laptop. Oh iya, langsung ya. Satunya lagi VPN kliennya di routernya. Dari routernya, ya. Betul. Jadi kalau VPN kliennya di router, berarti kita harus lihat kemampuan routernya bisa apa saja. Kalau kita dari laptop atau dari handphone, ya berarti OS-nya bisanya apa saja. Support jenis VPN-nya apa aja. Betul. Nah, gitu ya. Nah, kita sekarang mulai bahas jenis-jenis VPN-nya. Nah, yang jelas adalah yang paling legend, yang paling lama, yang paling sering dipakai juga dulu. Iya, PPTP, point to point tunneling protocol. Nah, ini mungkin juga teman-teman udah sering dengar atau mungkin memang udah sering pakai, atau bahkan juga pakainya cuman itu karena paling gampang settingnya, Pak. Iya, hampir di semua OS ada. Hampir di semua meskipun OS yang baru sebenarnya sudah hilang PPTP. Iya, karena mungkin sudah dianggap agak tidak aman ya. Iya, kan enkripsinya mungkin standar. Jadi si PPTP ini dia pakai MPPE 128, jadi untuk saat ini mungkin dianggap sudah terlalu riskan untuk digunakan. Iya, karena secara security itu sangat memungkinkan adanya man in the middle. Man in the middle attack. Iya, jadi attack-nya bisa pakai man in the middle. Jadi kalau di tengah-tengah itu ada masang proxy atau apa, itu bisa datanya bisa dilihat. Nah, ya. Itu. Kemudian berikutnya setelah PPTP itu ada L2TP. Nah, L2TP ini sebenarnya mirip-mirip ya dengan PPTP, cuman biasanya L2TP ini nanti digabung sama IPsec. IPsec-nya ini yang sec C-nya pakai C ya. IPsec pakai C ya. Kalau pakai X di sensor nanti. Di sensor.
kita harus buka blokiran dulu. Nah, mungkin kalau secara tunnelnya itu mirip-mirip, cuman yang bikin berat itu adalah IPsec-nya. Enkripsinya di IPsec-nya. Tapi dengar-dengar L2TP pun sudah mulai tidak aman. Mulai tidak aman. Tapi mulai diketahui kalau ada ini pandangan pribadi. Sekarang kalau mau dipakai masih oke lah. Masih cukup sulit untuk melakukan masih cukup hackingnya. aman masih cukup aman. Nah, kalau misalnya mungkin juga tadi ya, kita sedikit balik ke PPTP Pak. Nah, kadang-kadang si PPTP ini kan mungkin dari provider itu semacam kayak ngeblok. Iya, diblok. Jadi begitu, bukan karena memang nggak support si klien yang misalnya kayak laptop gitu kan, biasanya masih ada kan bisa PPTP. Nah, tapi udah settingnya bener, di klien juga bener, nggak bisa connect. Nah, ternyata memang ada policy di operator ya. Iya. Dan tidak hanya PPTP, L2TP pun ada yang memblok ya. Itu. Jadi juga teman-teman selain mungkin dari keamanan atau mungkin dari cara settingnya, yang kedua adalah si provider memperbolehkan jenis yang mana. Nah, ini mungkin jadi harus dipilih provider yang tidak memblok. Bukan ganti tipe VPN ya, tapi ganti provider teman-teman. Itu solusinya ya. Ya, daripada kita repot-repot config yang lain ya, security-nya aman, config-nya mungkin ribet, ganti aja providernya. Itu lebih simple. Solusi yang paling simple gitu ya, Pak ya. Ada lagi Pak yang solusinya kira-kira ya berarti pakai jenis VPN yang lain. Nah, ini pertanyaannya ini. Jadi kita bisa juga pakai yang lain. VPN tidak hanya PPTP sama L2TP. Betul. Ada lagi SSTP, Pak. SSTP seperti HTTP ya. Nah, iya, mirip-mirip ya. SSTP. Nah, si SSTP ini nanti model keamanannya nanti biasanya dia pakai certificate. Certificate. Kemudian portnya itu nanti dia pakai 443 karena yang dipakai adalah SSL. Port HTTPS. HTTPS. Ya. Nah, kalau kita ngomong tentang port 443 bisa ya kemungkinan besar tidak akan diblok lah sama provider ya. Iya. Karena itu memang dipakai untuk ya kayak browsing, kayak Facebook. Sekarang juga hampir semua sosmed sudah pakai HTTPS. Ya sangat kecil lah kemungkinan itu akan diblok sama provider. Jadi memang SSTP dibuat itu untuk nyaru seperti HTTPS, seperti browsing ya. Wah, seperti ini browsing. Mungkin firewall akan melihat ini traffic apa ini, browsing, ya udah lewat gitu ya. Jadi memang salah satu mungkin solusi kalau misalnya memang provider teman-teman itu melakukan blocking terhadap jenis mungkin PPTP atau L2TP. Nah, ini karena PPTP L2TP itu portnya yaitu. Iya, tidak bisa di ubah-ubah gitu. Terus apa lagi Pak? Mungkin ada jenis PPTP yang kalau tadi SSTP VPN, itu kan ya. dikembangkan oleh Microsoft. Ya, jadi memang itu di Windows baru sudah built-in feature ada. Yes. Nah, untuk yang open source mungkin saya nggak mau Microsoft style gitu ya. Microsoft style. Ada yang open source juga yaitu OpenVPN. Nah, jadi memang SSTP ini mungkin lebih banyak mungkin akan lebih cocok digunakan kalau misalnya memang kliennya Windows semua. Betul. Karena nggak perlu ribet. Nggak mau ribet. Karena kalau yang selain Windows mungkin kita harus compile, harus install lagi, pakai aplikasi pihak ketiga, aplikasi tambahan lagi yang mungkin itu juga tidak 100% bisa berhasil. Iya. Ya kan? Gagal ya? Gagal. Karena udah pernah nyoba gagal. Okay. Nah, makanya kemudian pilihannya adalah di ini OpenVPN. Iya. Kelebihannya apa nih Pak OpenVPN? OpenVPN satu port standarnya memang dia UDP 1194. Tetapi bisa diubah. Ya. Bisa diubah sehingga bisa agak-agak nyaru juga. Nah, ini yang penting buat teman-teman. Jadi biar nggak kena firewall, biar jenis atau koneksi VPN-nya ini tidak diblok sama provider. Nah, pilihannya SSTP atau OpenVPN. Bahkan di OpenVPN kita nanti bisa bikin portnya custom. Dan OpenVPN itu fitur security-nya juga lumayan lengkap ya. Lumayan lengkap karena dia enkripsinya ada banyak macam. Kemudian bisa digabungkan dengan IPsec juga. Double Pak. Double ya. Jadi ya tergantung nanti dari kita aja. Jadi misalnya memang kalau dari SSTP, L2TP, SSTP sama OpenVPN. Kalau dari keamanannya mana Pak yang paling bagus gitu? Sekarang yang best practice yang disarankan ya SSTP, OpenVPN. OpenVPN. Dua itu ya? Ya, dua itu yang secara security
masih bisa dipertanggungjawabkan keamanannya. Level berikutnya L2TP. L2TP yang IPsec tapi ya, bukan yang polos. Yang dikombinasikan sama IPsec. Sekarang juga di Mikrotik gampang. Kalau mau kombinasi L2TP sama IPsec, tinggal nanti kita centang aja pas bikin L2TP server. Di situ tinggal kita isikan secretnya, itu udah otomatis nanti pakai IPsec. Jadi nggak perlu lagi bikin IPsec sendiri, langsung aja pakai centangan itu langsung bisa. Oke, itu tadi ada 4 VPN yang kita bahas. Nah sekarang selain soal security, mungkin juga perlu dipertimbangkan itu apa namanya? Kecepatan? Beban tambahannya. Oh iya, overheadnya. Nah karena yang namanya enkripsi itu data yang dikirimkan pasti lebih besar daripada data aslinya. Betul, karena akan ditambahi sama header dari si enkapsulasi si VPN-nya sendiri. Itu. Ya, jadi ada beberapa pertimbangan juga soal header ini. Dan ini yang mungkin teman-teman perlu sadar bahwa wah ternyata bandwidth-nya berkurang gitu ya dari kapasitasnya. Ya, mungkin begitu pakai VPN kok jadi agak lambat gitu ya. Ya memang karena si VPN ini fungsinya adalah untuk dibungkus lagi lah istilahnya kayak gitu ya, dibungkus lagi. Makanya kemudian dari frame-nya datanya itu ada semacam kayak tambahan ya. Contoh ini, mulai dari PPTP itu overhead-nya sekitar 7%. Masih nggak terlalu ini ya. Oke lah. Ya. Kemudian IPsec ini L2TP IPsec ya, 8,3%. 8,3%. Sebenarnya nggak terlalu jauh sih. Nah ini yang secure, VPN, 15%. Oke. Dan SSTP 13%. Oh, berarti yang paling tinggi adalah OpenVPN karena memang dari segi keamanan dia yang paling tinggi. Ya, ini unda-undi lah ya. OpenVPN sama SSTP karena ini hasil tes, bukan data bukan data berdasarkan protokol yang benarnya. Ini orang ngetes hasilnya seperti ini. Betul. Nah, terus tapi memang semakin aman tentu saja pasti ada tambahan paketnya juga akan semakin banyak. Makanya kemudian si OpenVPN ini kalau dari hasil tesnya adalah overheadnya sekitar 15%. Betul. Kemudian juga ini, kalau tadinya misalnya kita pakai router kelas hub AC dan lain-lain itu bandwidthnya bisa lewat 800 mega. Nah, begitu kita pakai VPN bisa setengahnya. Enggak cuma setengahnya, Mas. langsung ngedrop ya. Langsung ngedrop. Ya, jadi misalnya begitu PPTP cuma tinggal 90 mega. Kemudian IPsec, L2TP IPsec tinggal 50 mega. Yes. Ya. Nah, ini begitu OpenVPN sama SSTP tinggal 20 megaan. Hampir 80% hilang. Iya. Ya, 80% lebih dari 1 giga. Iya. Karena memang ya tadi ada overhead. Jadi mungkin kalau bayangannya kayak kita ada air lewat pipa. Nah, pipanya ini ditambahin lagi pipa di dalamnya. Iya. Makanya air yang lewat juga akan kita punya pipa, dalamnya dikasih pipa lagi. Diameternya jadi lebih kecil lagi. Berkurang. Itu. Jadi mau misalnya mau menemuin 1 ember yang biasanya ya katakanlah mungkin 1 menit udah penuh embernya, pakai pipa lagi dalamnya bisa 2 menit atau bahkan 5 menit karena memang trafficnya kecepatannya akan menurun. Kira-kira bayangnya seperti itulah ya. Iya. Bayangnya seperti itu. Pertanyaan. Oh, ada lagi. Kalau pakai VPN client di Mikrotik, apakah berpengaruh pada jaringan? Berpengaruh apanya? Ping, download, upload. Oh, ping, download, upload. Ini dari William Wang. Ya. Kalau pakai VPN client kemudian pengaruh. Ya tadi, barusan kita coba bahas. Ya. Ya, jadi memang berpengaruh ya, Pak. Berpengaruh. Jadi gini, kapasitas bandwidth-nya mungkin tetap besar, tapi kemampuan router untuk melewatkan traffic itu yang kemudian turun. Ya, menurun. Nah, alternatifnya mungkin kalau kita pakai router Mikrotik di rumah, jadi yang VPN routernya, kita bisa memisahkan mana traffic yang memang harus lewat VPN. Oh, oke. Mana yang langsung boleh ke internet. Ya, jadi default route-nya jangan dilewatkan VPN. Nah, ini tadi yang tipsnya. Jadi ini kaitannya dengan yang tadi. Ada 2 metode yang bisa kita pakai untuk bisa connect ke VPN server. Bisa laptop langsung, bisa kita pasang router dulu. Iya. Jadi nanti VPN-nya itu bisa antar router, bisa router ke laptop langsung. Nah, problemnya adalah ini nggak tahu problem atau mungkin tantangannya. Tantangannya adalah kalau misalnya kita connect VPN itu langsung dari laptop, biasanya
itu nanti default gateway-nya akan langsung diarahkan juga ke kantor. Jadi semua traffic laptop kita itu Iya. akan lewat kantor. Jalurnya akan lewat kantor Lewat semua. VPN. Lewat VPN semua. Nah, tapi kalau misalnya kita side to side, jadi ada 2 router yang di kantor sama yang di rumah, nah kita bisa bermain-main dengan routing. Jadi hanya untuk destination LAN. IP LAN-nya kantor itu belok lewat VPN. VPN-nya, iya, Sisanya 000-nya tetap ke internet Ke biasa. ISP. Nah, ini juga mungkin ini Pak, ada hubungannya juga. Ada yang nanya nggak ya? Mungkin nanti ada yang nanya gini, kalau pakai VPN speed-nya nambah nggak ya? Wah. Jadi lebih kenceng nggak ya gitu? Mm-mm. Yang tadinya kita mungkin di rumah pakai LTE maksimalnya 10 Mbps, Iya. jalurnya pengennya jalurnya lewat kantor, di kantor dia langganan misalnya 100 Mbps, jadi kita bisa lebih kenceng. Nah, gimana itu, Pak? Nah, kalau saya ngelihatnya gini, Mas. Jadi secara default seharusnya tidak bertambah cepat. Tidak bertambah Ya, cepat. ini secara teknis default. Jadi kalau kita punya pipa 10 Mbps ya tetap akan 10 Mbps. Maksimalnya segitu. Tetapi seringkali bandwidth yang kita punya di rumah itu 10 meganya hanya mungkin ke internasional. Oh, ya. Tapi kalau ke traffic domestik mungkin 100 mega. Bisa lebih cepat biasanya. Nah, iya. Nah, kalau kita berada dalam kondisi seperti itu, jadi misalnya kalau ke domestik 100, ke internasional cuma 10 Mbps. Karena rata-rata seluler seperti itu juga. Iya. Ya, nggak terbuka full 100 ke internasional. Internasional, ya. Nah, pada saat kondisi seperti itu bisa jadi lebih cepat kalau kita VPN lewat kantor. Karena Kalau jalurnya memang lokal. kantornya bandwidth-nya juga besar. Betul. Ya. Ya. Jadi memang kita juga perlu jeli juga karena kadang-kadang yang ditawarkan itu mungkin 10 Mbps itu untuk tujuan ya misalnya ke Facebook, ke Google, YouTube dan sebagainya. Tapi sebenarnya mungkin hampir untuk saat ini untuk IX jadi kayak bonus kali ya Pak ya. Betul. Jadi kayak bonus. Sisa pipa silakan dipakai gitu iya, kadang-kadang. sisanya seberapa itu pokoknya sekuatnya jalurnya gitu ya. Jadi memang mungkin teman-teman ada yang ngerasa mungkin lebih cepat kalau lewat kantor itu karena kebetulan pipa ke kantornya untuk lokalannya juga memadai lah, cukup untuk bisa ke sana gitu ya. Tapi secara teknis sih harusnya enggak juga ya. Tetap Iya. aja ke limit sama sesuai dengan kapasitas pipa dari provider yang ada di rumah kita gitu. Ya, jadi ini menjawab juga untuk Mas Rangga Abdul Ghani tadi yang nanya Oh, ada mengenai bandwidth speed klien ketika mengaktifkan VPN. Oh, ada yang nanya ternyata. Apakah menyesuaikan bandwidth di kantor atau sesuai dengan yang di rumah? Ya, Ya, sesuai dengan yang lebih kecil sebetulnya. betul, tergantung mana yang lebih kecil. Iya. Kalau kebetulan memang di rumahnya kecil ya sesuai pipanya itu aja. Nggak terus kemudian 100 Mbps langsung lewat kantornya. Ya, kecuali kalau memang ada skenario tadi ya, ada beda bandwidth Yes. lokal sama Yes. internasional seperti itu. Itu. Oke, Kita kemudian lanjut. apa lagi nih Mas Yoga? Mau pertanyaan dulu atau lanjut? Pertanyaan boleh. Oh, pertanyaan. Pak Eko Budiarsono kayak kenal nih saya. Apakah beliaunya? Wih. VPN mau secure pakai apa ya, Kak? VPN mau secure pakai apa ya tadi? Jadi kita udah bahas ada 4 tipe VPN yang kita coba bahas di sini, ada PPTP, L2TP IPsec, SSTP sama OpenVPN. Ya, jadi mungkin yang paling secure adalah OpenVPN. SSTP lumayan lah ya. Ya, SSTP lumayan, tapi ya itu tadi kalau misalnya kliennya langsung di laptop yang mungkin bukan Windows. Nah, mungkin kita harus ada ekstra pakai aplikasi tambahan. Walaupun sebenarnya OpenVPN juga kita harus pakai aplikasi tambahan ya. Betul. Oke. Kita lanjut dulu mungkin Pak ke materinya. Jadi tadi tinggal dikit sih sebenarnya. Jadi kalau tadi kita urutkan berdasarkan tingkat keamanannya. Kemudian tadi ada juga overhead, berarti itu adalah berpengaruh dari sisi speednya. Betul. Nah, terus kalau untuk CPU mungkin tergantung dari enkripsinya kali ya Pak ya. CPU tergantung dari enkripsinya. Enkripsinya betul. ya. Jadi kalau misalnya memang kita pilihannya untuk yang ke IPsec atau OpenVPN, ya nanti pilih CPU-nya mungkin yang agak tinggi. Atau kalau misalnya teman-teman pilih L2TP IPsec, ya berarti nanti kita bisa pilih router-router yang punya hardware acceleration kayak yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, sebenarnya sih apa ya, tema tentang VPN ini sudah coba kami bahas semua di video tutorial kami sebelumnya. Jadi Cara buat VPN-nya ya. cara create VPN-nya, cara untuk setting, karena untuk SSTP dan OpenVPN itu kan nanti membutuhkan SSL certificate, Pak. Nah, jadi di situ di video sebelumnya kita sudah bikin bahkan sampai bagaimana caranya kita create sertifikatnya, karena sebenarnya kan di Mikrotik juga ada tools untuk itu gitu.
Iya, MikroTik sudah bisa generate certificate. Generate certificate. Atau kalau mungkin teman-teman familiar dengan Linux ya berarti nanti pakai OpenSSL. Ya mirip-mirip kayak gitulah gitu. Nah, untuk yang ingin, jadi memang kita ini kan ngobrol, bukan tutorial cara bikin settingnya PPTP, gimana ya. gitu ya. Untuk yang ingin lihat tutorialnya bisa lihat di playlist kami. Jadi di deskripsi di bawah video ini. Nah, ini juga udah ada deskripsinya. Itu ada link satu playlist khusus soal VPN. Mulai dari konsep, PPTP, OpenVPN dan lain-lain. Ya, jadi memang di situ udah dibahas lengkap. Jadi tinggal mau nyoba yang mana atau udahlah saya nyoba satu persatu, ya cobain semua nggak apa-apa. Sambil ngetes router Anda itu kuat apa enggak. Jadi kalau misalnya routernya 100% nih, pakai L2TP IPsec routernya 100%, kayaknya ini harus ganti nih. Ya udah langsung aja kunjungi citrayub.com. Nah, nanti di sana akan langsung aja jenis-jenis router board dari Hex, kemudian 3011, 4011 sampai CCR. Cloud Core router. Nah, di sana ada semua. Dan kalau Anda di Jawa jangan lupa free ongkir. Hari Senin harga turun gitu Pak. ada diskon mingguan juga harga kita. Naik, harga turun kita. Jadi gitu. Jadi pokoknya solusinya sudah disediakan semua di Citra Web, dari router MikroTiknya atau mungkin kalau teman-teman nanti mau bermain dengan 4G router ada Teltonika di situ. Nah, pokoknya nanti langsung kunjungi aja ke citraweb.com. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Mas. Ya. Mengenai kapasitas VPN. Kapasitas VPN. Nah, jadi dari Kurniawan Junianto mau tanya, untuk VPN apakah ada kapasitas maksimalnya? Karena mencoba menggunakan PPTP, L2TP, SSTP antar router yang portnya 1 GB, ternyata hanya bisa maksimal sekitar 150 mega. Wah, ngedropnya luar biasa ini. Ya. Ya, kalau untuk kapasitas mungkin nanti jatuhnya ke tadi ya Pak, hardware ya? Ke hardware. Jadi semacam kayak kalau saya bilang sih kayak mungkin bottleneck kali ya. Betul. Bottleneck, kemudian memang jenis mungkin nanti bisa dicek ya Mas siapa ini Kurniawan. Jadi nanti pada saat itu si router ini performanya maksimal atau enggak? Jangan-jangan CPU-nya berapa? Nah, 100% jangan-jangan. Jadi nanti karena dia 100%. Coba lihat di profile. Iya. Atau lihat video minggu lalu. Ya, minggu lalu kita juga sudah live mengenai pembahasan CPU load 100%. Nah, mungkin salah satunya juga karena memang si routernya itu semacam kayak nggak kuat ya. Jadi memang performanya nggak maksimal, jadi dia forwarding datanya juga tidak bisa 100%. Mungkin itu yang menyebabkan mungkin bottleneck. Jadi nanti mungkin bisa dicek. Itu ya. Oke. Ada lagi mungkin soal ini remote PC lokal, remote desktop. Jadi kalau kita menggunakan VPN, apakah kita bisa melakukan remote desktop via Windows Remote Desktop? Kalau dari teknisnya sih harusnya bisa aja. Kalau saya gini ngeliatnya Mas, selama kita bisa ngeping laptop yang mau kita remote, harusnya trafficnya juga lewat. Iya. Iya, trafficnya juga lewat. Jadi kalau sebenarnya sih ya yang pertama harus bisa komunikasi itu ceknya ya pasti ping dulu. Ping atau traceroute bisa lihat putusnya di mana. Seharusnya sih nggak ada begitu kita pakai VPN tuh nggak ada pembatasan traffic apa yang lewat. Jadi begitu bisa di ping, LAN-nya bisa ngobrol ya seharusnya sih remote desktopnya juga bisa jalan. Kecuali mungkin ada firewall dan segala macam ya. Tapi harusnya sih nggak ada ya, defaultnya nggak ada. Jadi jawabannya bisa. Selama bisa di ping. Selama bisa di ping harusnya. Jadi nanti mungkin harus mainan entah routing statik atau mainan masquerade gitu ya. Tergantung dengan kebutuhan jaringannya mau seperti apa. Intinya kalau sudah bisa ping dari klien ke servernya, berarti harusnya bisa di remote. Bisa di remote, bisa file akses file dan segala macam. Kemudian nih Mas, kalau VPN digabungkan dengan Fastpath, apakah mengurangi overhead dan gimana cara kerja Fastpath di VPN? Sepertinya kalau VPN tidak bisa ya Fastpath ya. Karena memang overheadnya ini beda. Jadi memang kalau Fastpath mungkin lebih ke Ethernet gitu ya. Jadi kalau ke VPN-nya karena gini, Fastpath itu konsepnya adalah mengurangi proses di router. Processing di router. Jadi firewall dilewatin, queue dilewatin, kemudian ada beberapa tools yang juga nggak boleh jalan, ya kan? Sehingga kalau VPN seharusnya tidak bisa aktif Fastpath-nya. Dan ya mungkin nggak mungkin ya bisa mengurangi overhead karena itu memang kebutuhan VPN-nya untuk encap di situ.
Jadi bukan mengurangi overhead, malah fastpad-nya nggak jalan. Nggak jalan. Iya. Memang nggak jalan. Jadi jangan bermimpi bisa fastpad, kemudian RAW ataupun yang itu Fast track. kayak kalau gitu. kita mengaktifkan VPN. Fiturnya malah nggak jalan ya. Jadi itu teman-teman pembahasan saya dan Pak Valens tentang bagaimana sih cara untuk membangun jaringan terutama untuk yang WFH atau mungkin juga nanti karena udah kelamaan WFH jadi wah enak nih kayaknya nih di rumah terus gitu ya. Ya jadi solusinya yang pertama harus cek dulu, yang penting di rumah bisa koneksi internet dulu. Ya bisa pakai mungkin tadi ya yang jelas sih langganan atau mungkin kita bisa pakai 4G router. Kemudian admin jaringan di kantor itu juga harus menyiapkan perangkat yang ada di kantornya dulu gitu. Nah ini banyak pertanyaan masih soal IP nih. Iya. Nggak selesai-selesai nih. Nggak selesai. IP-nya nggak cukup. Jadi gini, IP itu hanya untuk servernya. Ya itu yang harus dipahami. Jadi kalau kita di rumah untuk kliennya IP apapun bisa, mau private, public, dinamis bisa. Yang penting bisa internet atau paling gampang teman-teman harus bisa ping ke IP publiknya si server. Betul. Jadi kalau di klien itu ya pokoknya bisa keluar aja. Jadi yang butuh IP public hanya servernya. Dan butuh provider yang tidak ngeblok VPN. Nah itu ya. Kalau diblok ya pakailah SSTP, OpenVPN yang jarang diblok. Yes. Itu. Apalagi nih pertanyaan-pertanyaan? Ada lagi mana nih yang Oke teman-teman, kalau mau nanya silahkan langsung aja ke live chat ya. Jadi memang untuk saat ini kita fokusnya karena pembahasannya WFH sama VPN. Mungkin untuk pertanyaan di luar topik itu mungkin nanti ya mungkin akan dijawab sama tim juga. Tapi untuk kita bahas di sini langsung itu terutama untuk yang langsung berhubungan dengan topik kita kali ini. Betul. Ya. Oke. Mungkin kita masih utang pertanyaan tadi Mas Yoga. Apa ya? Kalau servernya IP-nya private, kliennya IP-nya private juga. Wah, ini Pak. Bagaimana caranya bisa mengkonekkan ya. Untuk WFH? Nah ini tips yang sangat out of the box. Oke. Jadi kalau kita mengalami kondisi seperti itu, salah satu alternatifnya adalah memang harus sewa server. Iya. Server VPS gitu mungkin VPS, ya. yes. VPS atau kita bisa nginstal CHR di situ. Ya, model cloud ya. Model cloud. Kita install CHR di mana cari penyedia yang bandwidthnya unmeter sebenarnya. Nah, ini agak susah ini. Yang agak susah adalah cari yang bandwidthnya unmeter. Nah, ini yang istilahnya ya kayak secara gampangnya mungkin yang unlimited lah gitu ya. Yang unlimited nggak ada batasannya gitu. Ya, jadi yang unmeter kemudian dari kantor VPN ke server itu, ya. Dari rumah VPN ke server itu. Juga. Nah, nanti tinggal mau di bridge atau mau di routing ya. Itu bisa. Karena VPN itu juga ternyata beberapa support bridge. Betul. Pakai namanya adalah BCP. Bridge Control Protocol. Jadi dari PPTP, L2TP, kemudian HTTP dan OpenVPN itu semuanya sebenarnya support untuk di bridging. Tinggal nanti kita pakai namanya BCP. Nah, apa itu BCP? Nah, silakan nanti kunjungi juga citraweb.com. Di sana ada artikel. Jadi selain bisa teman-teman istilahnya belanja barang ya, nanti di situ juga ada artikel, termasuk juga akan istilahnya melengkapi dari tutorial yang sudah kita buat di YouTube. Ya. Tuh. Ini juga tadi kayaknya ada pertanyaan. Bisa multiple user atau tidak L2TP-nya? Multiple user itu maksudnya gimana? Yang connect 2 orang? Usernya sama, ada 2 connect gitu. Ya sebenarnya tergantung dari settingan. Kalau di MikroTik kan ada namanya secret ya. Database-nya si username sama passwordnya. Jadi tergantung dari settingannya. Kalau misalnya memang pengennya satu username dipakai banyak orang, di situ ada settingan di profile itu ada only one. Nah itu bisa kita set bahwa only one-nya itu adalah no. Nanti bisa satu username dipakai beberapa orang. Sama satu lagi IP-nya. Nah itu yang penting adalah IP-nya. Jangan kalau allow untuk multiple tapi IP-nya cuma satu IP. Nah itu harus ke pool. Yes. Jadi kalau kita bikin secret itu kita harus isi 2, ada remote address sama local address. Nah remote address-nya kita pakai dari pool biar nanti walaupun username-nya 1
kliennya banyak, IP-nya beda-beda semua karena ngambil dari pool. Jangan IP-nya sama semua, nanti kita repot. Ya. Kemudian ini untuk ISP yang menerapkan FUP, apakah kalau kita VPN itu mengurangi kuota pemakaian FUP? Ya jelas. Iya, sama sebenarnya karena kita kan pipanya juga lewat si ISP juga, makanya dia juga akan ngitung istilahnya kita downloadnya berapa, penggunanya berapa, tetap akan kepake juga. Gitu. Rekomendasi router yang support SIM card tadi udah dibahas ya. Udah ada, di rewind aja mas. Jangan ya. Ya banyak sebenarnya, di Mikrotik juga ada LTE, atau yang tadi paling baru kita bawa itu pak, namanya adalah Teltonika. Ini sebenarnya keren ya produk ini ya, karena selain juga support ada 2 SIM card, bisa redundant. Bisa redundant sama kabel juga, bisa SIM switch. SIM switch itu artinya kalau sinyalnya jelek nanti pindah ke satu lagi. Nah penjelasannya nanti bisa cek di video kami di channel citrayub.com. Di sana kita juga sudah review tentang Teltonika. Bahkan di situ juga ada GPS-nya juga. Ada bisa location ya. Kalau kita langganan cloud-nya bisa kayak untuk tracking posisi mobil kayak gitu. Yes, jadi dia juga support untuk GPS tracking sama geofencing juga. Ada namanya semacam kayak manajemen cloud-nya, namanya RMS. Nah pokoknya nanti cek aja di channel YouTube Citra Web. Jadi kita nggak punya satu channel tok, ada dua, ada citrayub.com. Nanti silahkan bisa kunjungi ke sana. Itu sudah kita bahas detail karena ada beberapa varian ya si Teltonika ini. Tuh, ada lagi pertanyaan ini, kita masih 10 menit. Jadi silahkan kalau untuk yang mau nanya silahkan nanya-nanya, langsung aja di replay chatnya atau live chatnya. Nanti kita akan coba satu persatu bahas. Protokol VPN baru WireGuard sampai saat ini belum ada kabar. Belum ada spoiler. Desas-desus. Sampai saat ini belum. Apa nih, IP game bisa nggak? IP game maksudnya gimana itu? Wah banyak sekali pertanyaan. Apakah bagus jika IPsec dinonaktifkan pada saat implementasi VPN dan diganti dengan firewall dengan router yang terpisah? Jadi gini, firewall itu pertanyaannya gini mas, kan IPsec itu atau enkripsi itu kan akan membuat load di overhead di router, baik overhead data maupun overhead CPU-nya. Nah, ini ada yang punya ide bagaimana kalau enkripsinya dimatikan saja. Kemudian kita ganti dengan pakai firewall. Nah, yang harus dipahami adalah enkripsi itu melindungi data pada saat transport. Pada saat lewat. Ya, dari ujung ke ujung itu dibungkus dengan enkripsi. Sedangkan firewall itu melindungi jaringan kita kalau diserang dari luar. Atau kalau dari dalam mau nyerang keluar juga bisa diblok. Ya. Jadi ada perbedaan fungsi antara enkripsi dan firewall. Jadi jawaban simpelnya tidak bisa. Ya. Firewall tidak bisa menggantikan fungsi enkripsi di VPN karena memang si firewall ini kan ngeceknya adalah data pada saat lewat di router. Dia nggak bisa ngelindungi ketika data itu lalu lalang di internet. Betul. Nah, yang bisa ngelindungi adalah si bungkusan dari si VPN-nya itu. Gitu. Jadi nggak bisa digantikan. Ada lagi yang kira-kira menarik, silakan ya teman-teman kalau misalnya mau tanya-tanya langsung. Tapi kita nggak buka untuk request lagu karena kita memang nggak ada playlist lagu ya. Yang main keyboard nggak ada? Nggak ada. Keyboardnya QWERTY pak ini pak. Apakah RB1100AH support flash disk atau micro SD? Micro SD kayaknya bisa. Ya. Ini 1100AH udah discontinue ini support tapi mungkin nyari barangnya susah mas. Yang baru adalah 1100 HX4. Nah itu micro SD bisa, hard disk 2,5 bisa, bahkan dia juga ada bawaan M2 SATA 60 GB. Jadi itu seperti semacam kayak regenerasi dari 1100 HX2. Itu malah lengkap. Kenapa ISP atau upstreamnya dari M Yusuf NR? Kenapa ISP atau upstreamnya melakukan kebijakan filter terhadap PPTP atau L2TP pak? Wah ini susah. Policy masing-masing ISP. Iya. Susah. Kalau secara teknis sebenarnya nggak ada kayak semacam
alasan khusus apa nggak aman atau gimana, cuman memang itu kebijakan dari masing-masing providernya gitu. Ada lagi request azan mahrimin sama azan asar sama nggak ya? Sama ya, nanti coba kita puterin. Kalau pakai WDS, waduh kok malah jadi wireless. Kok sampai WDS? Jadi lemot koneksinya. Jangan dipakai WDS-nya. Pakai HP to client saja seperti biasa. Point to multipoint seperti biasa. Ada lagi mana nih? LTE outdoor kabel Cat 6 berapa maksimalnya? 100 meter. Ya. Iya. Jadi sesuai dengan standar protokol kabel internet. Iya, secara teoritis 100 meter, tapi kadang juga tergantung merek, Pak. Iya, jadi untuk tergantung merek ya. Penempatan di outdoor, problemnya tuh ada beberapa sebetulnya. Satu soal panjang kabel, yang kedua soal powernya. Kalau power injektornya di bawah, voltasenya pas-pasan, sampai atas nanti voltasenya kurang. Jadi hilang, voltase dari bawahnya juga harus mencukupi. Iya, betul. Apalagi nih? Wah, ini lama-lama pertanyaannya bisa kemana-mana ini ya. Teman-teman mungkin lebih fokus ke VPN sama WFA ya. Jadi masih ada waktu sekitar mungkin 4 menit. Jadi silahkan mungkin lebih fokus ke WFA atau mungkin VPN atau mungkin ya tentang seluk-beluknya. Jadi nanti kita bisa lebih fokus pembahasannya. Ada rencana training online nggak, Pak? Kita akan membuat live seperti ini secara rutin. Yes. Ya, nanti setelah Lebaran kita akan buat lagi sampai kondisinya normal. Tapi memang bentuknya bukan training online. Kenapa? Karena kalau kami mengadakan training, saya nggak tahu trainer lain. Ya, kan saya tidak bisa berbicara atas nama trainer lain. Betul. Kita fokus sekali pada lab. Di mana lab itu berarti harus ada router, harus dites, dicoba, bahkan beberapa labnya itu ada yang berhubungan dengan teman sebelahnya. Bisa berempat, berdua, sekelas gitu ya. Ada model grup ya, kelompok. Jadi itu hingga saat ini masih sangat sulit dilakukan kalau peserta trainingnya di rumah. Nanti cuma nonton aja, malah nggak nyoba. Yes, ya. Karena memang kalau ini akan lebih baik kalau hands on ya. Jadi memang labnya megang, itu akan lebih, diskusinya juga lebih enak, kelompok-kelompoknya juga lebih enak, materi juga mungkin disampaikan akan lebih mendalam lagi gitu. Saya pernah melewatkan SIP SIP lewat VPN, tapi tidak mau connect. Nah, apakah ini isu dari provider atau dari VPN-nya? Ya. Isunya sebetulnya tinggal kalau dari situ ke servernya bisa di-ping atau enggak. Ya, kalau bisa di-ping harusnya bisa. Kalau nggak bisa. Tetapi di IPPBX itu ada settingan kadang-kadang yang dimana kliennya itu harus satu subnet dengan dengan pesawat teleponnya. Betul. Itu yang tricky. Itu harus dilepas settingannya sehingga dia harus bisa routing. Atau kadang-kadang kalau teman-teman yang ngeset IPPBX, kadang-kadang default route-nya memang tidak dipasang. Oh, jadi nggak bisa keluar? Nggak bisa keluar. Iya, nggak bisa keluar. Ya, itu memang salah satu trik security di IPPBX. Jadi harus pesawat teleponnya harus satu subnet dengan mesinnya. Ya. Jadi itu harus dicek dulu. Mungkin kalau misalnya, ya mungkin kalau VPN-nya bisa dicoba, mungkin bisa pakai VPN BBTP atau apa, mungkin bisa dicek pakai laptop dulu mungkin. Nah, nanti bisa coba si SIP-nya baru dicoba lagi gitu ya. Iya. IPsec error certificate. Wah, kalau error harus troubleshoot nih. Ya. Coba dilihat video tutorialnya dulu ya. Oh iya. Jadi mungkin ada langkah yang mungkin teman-teman masih terlewat atau ke skip. Jadi nanti mungkin bisa diulangi lagi, dicek lagi per langkahnya, bisa lihat di video tutorial yang sudah kita upload sebelumnya gitu ya. Saat nggak ada 1 menit sih, tinggal dikit ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu kali ya Pak ya untuk live kita kali ini. Nah mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan, mungkin belum bisa kita bahas satu persatu, itu memang karena keterbatasan waktu juga. Jadi kalau misalnya nanti mungkin teman-teman juga punya ide kira-kira materi apa yang
pengen dibahas secara live gitu ya, mungkin nanti bisa komen atau mungkin nanti ya pas mungkin di video tutorial mungkin ini bisa dibikin live. Nah, kita juga sangat menerima masukan dari teman-teman semua. Ya, habis ini silahkan diusulkan pengen topik apa gitu ya. Tapi memang kita mengurangi yang how to. Kalau how to nanti di tutorial aja. Ya, di tutorial aja. Jadi ini buat ngobrol-ngobrol aja santai. Ya, mungkin lebih ke konsep kali ya. Mungkin lebih ke konsep ya, Pak ya. Jadi memang banyakkan lebih ke konsep, dan biasanya sih kita akan refer ke mungkin linknya mana atau mungkin video yang membahas tutorial yang seperti apa, nanti biasanya ada di deskripsi. Iya, karena teman-teman support kami juga memantau live chat ini. Yes. Di mana mereka juga sedapat mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan teknis yang tidak sempat kami jawab secara live. Ya, tuh. Jadi nanti ditunggu aja, biasanya nanti teman-teman dari support juga akan jawab di situ. Nah, jangan lupa juga subscribe. Teman-teman ya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Jadi nanti kalau misalnya kita ada update video terbaru atau mungkin nanti juga akan ada live, itu juga nanti teman-teman akan bisa mendapatkan pemberitahuan notifikasi ya dari si YouTube-nya gitu. Jadi biar nggak ketinggalan tutorial yang sudah kita upload. Ada yang mau disampaikan, Pak? Kesimpulan mungkin? Kesimpulan, VPN ini adalah cara untuk kita bisa mengakses jaringan yang tertutup atau jaringan lokal di mana, atau juga cara bagaimana kita seolah-olah jaringan kita berada di tempat lain. Ya. Jadi lebih ke arah akses. Ya. Jadi jangan mimpi kemudian kalau wah ini bisa tambah cepat atau enggak. Ya. Itu beda hal. Kalau tambah cepat sebetulnya tinggal telepon ke ISP-nya untuk upgrade layanan. Ya, naikin layanannya. Ya. Termasuk juga untuk soal stabilitas. Ya. Jadi kalau kita merasa, kalau VPN bisa lebih stabil atau enggak? Ya enggak, karena kalau koneksi kita di rumah udah nggak stabil, mau VPN pasti nggak stabil juga. Kuncinya adalah dari koneksi kita sendiri dulu. Betul, ya. Jadi ini bukan suatu yang magic yang bisa memperbaiki koneksi kita, enggak. Ya, itu tadi teman-teman pembahasan saya dan Pak Valens mengenai WFH, dan mungkin ini juga malah tambahan ya, ada jenis di VPN, kemudian tips dan triknya. Nah, jangan lupa teman-teman kalau misalnya pengen langsung menggunakan alat-alat mikrotik atau tadi Teltonika, nanti silahkan langsung kunjungi ke website kami di citraweb.com, atau mungkin untuk pembelian nanti juga teman-teman bisa langsung menuju ke marketplace Tokopedia. Waduh, ya Tokopedia atau Bukalapak. Ya, jadi memang kita tidak hanya di website, nanti juga bisa teman-teman jumpai juga di marketplace di Tokopedia juga. Dan jangan lupa tiap minggu ada diskon khusus untuk produk tertentu. Ya, kita juga ada diskon promo mingguan, kemudian juga ada free ongkir untuk seluruh Pulau Jawa. Betul. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton kami live ini. Juga mungkin nanti kita akan live lagi mungkin setelah Lebaran kali ya, Pak ya. Setelah Lebaran. Jadi mungkin ini juga selamat hampir selesai puasa. Yes. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran teman-teman yang merayakan. Dan terima kasih udah menonton. Sampai jumpa lagi di video live kami selanjutnya. Terima kasih.